Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Alit Sunardi, dari SMP PGRI Kadungora, calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Garut. Pada hari ini akan menyajikan koneksi antar materi modul 3.2, Pemimpin dalam Pengelolaan Sumber Daya. Adapun tujuannya adalah yang pertama adalah buatlah kesimpulan tentang apa yang dimaksud dengan pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya dan bagaimana Anda bisa mengimplementasikannya di dalam kelas, sekolah, dan masyarakat sekitar sekolah. Sekolah adalah sebuah bentuk interaksi antara faktor biotik, unsur yang hidup, dan abiotik atau unsur yang tidak hidup. Kedua unsur ini saling berinteraksi satu sama lainnya sehingga mampu menciptakan hubungan yang selaras dan harmonis. Contoh unsur biotik: murid, kepala sekolah, guru, staf, pengawas sekolah, orang tua, dinas pendidikan, dan pemerintah daerah. Sedangkan faktor abiotik diantaranya adalah keuangan, sarana dan prasarana, lingkungan, atau alam. Pengelolaan yang baik sumber daya akan menghasilkan sebuah kualitas. Ada dua pendekatan dalam mengelola sumber daya. Yang pertama adalah pendekatan berbasis kekurangan atau masalah, yaitu memusatkan perhatian kita pada apa yang mengganggu, apa yang kurang, dan apa yang tidak berfungsi dengan baik. Sedangkan pendekatan kedua adalah pendekatan berbasis aset, yaitu memusatkan perhatian kita pada apa yang berjalan dengan baik, yang menjadi inspirasi, yang menjadi kekuatan, ataupun potensi yang positif. Ini pernyataan menurut Green dan Haynes pada tahun 2010. Selanjutnya adalah As-Based Community Development atau ABCD, lebih dikenal dengan pendekatan ABCD. Yang selanjutnya disebut dengan pengembangan komunitas berbasis aset. Itu menekankan dan mendorong komunitas untuk dapat memberdayakan aset yang dimilikinya, serta membangun keterkaitan dari aset-aset tersebut agar menjadi lebih berdaya guna. Seorang pemimpin dalam pengelolaan sumber daya itu harus mampu menjadikan sumber daya di sekitarnya menjadi bermanfaat dan digunakan sebagai hal positif dalam menunjang proses pembelajaran. Berikut adalah 7 aset. Yang pertama adalah modal manusia, kedua modal sosial, 3 modal fisik, 4 modal politik, 5 modal lingkungan alam, 6 modal agama budaya, dan ketujuh adalah modal finansial. Di mana implementasi yang dilakukan yaitu mengidentifikasi, menganalisis, dan memetakan aset yang dimiliki kelas, sekolah, dan masyarakat sekitar. Mengoptimalkan dan memberdayakan aset yang dimiliki untuk menunjang proses pembelajaran dan penumbuhan bakat, minat, dan potensi murid. Sumber daya atau 7 aset yang dimiliki dikelola dengan menggunakan pendekatan berbasis kekuatan. Pertanyaan kedua, jelaskan dan berikan contoh bagaimana hubungan pengelolaan sumber daya yang tepat akan membantu proses pembelajaran murid menjadi lebih berkualitas. Pengelolaan sumber daya yang tepat agar berdampak pada kualitas pembelajaran, kolaborasi antar warga sekolah akan memunculkan ide atau gagasan baru yang bisa mendorong kualitas pembelajaran. Memaksimalkan sumber daya yang ada dapat memberikan ruang bagi murid untuk berpikir kritis, kreatif, dan mandiri. Berikut contoh pengelolaan sumber daya yang tepat akan membantu proses pembelajaran murid menjadi lebih berkualitas.
Pertanyaan ketiga, berikan beberapa contoh bagaimana materi ini juga berhubungan dengan modul lainnya yang Anda dapatkan sebelumnya selama mengikuti pendidikan guru penggerak. Pertanyaan keempat, ceritakan pula bagaimana hubungan antara sebelum dan sesudah Anda mengikuti modul ini, serta pemikiran apa yang sudah berubah di diri Anda setelah Anda mengikuti proses pembelajaran dalam modul ini. Demikian koneksi antar materi modul 3.2. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.